Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan, dosen pembimbing Bu Dewi Larasati, STMT PhD, akan memaparkan sinopsis penelitian tesis dengan judul Studi Komparasi Performa Bioklimatik Desain Masjid Tradisional dan Kontemporer di Indonesia. Presentasi akan dijelaskan beruntun dengan outline sebagai berikut. Saya mengawali dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas Muslim yang mencapai angka 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia. Hal ini akan berbanding lurus dengan tingkat distribusi masjid berdasarkan tingkat kepadatan penduduk. Mengapa demikian? Secara natural, suatu komunitas akan meningkatkan supply untuk memenuhi demand terhadap kebutuhan komunitasnya. Dalam hal ini, dikarenakan komunitas penduduk Islam merupakan mayoritas, otomatis kebutuhan terhadap masjid akan besar. Dalam respon fenomena ini, jika dilihat dalam perspektif energi dan bangunan, maka pada penelitian N. Azmi 2019 dikatakan bahwa dibandingkan dengan bangunan lain di kawasan yang sama, masjid memiliki penggunaan energi per kapita yang lebih tinggi dengan beban tertinggi terdapat pada beban pendinginan. Karena dalam prosesnya, sebagian besar bangunan masjid modern dibuat tanpa mempertimbangkan konteks regional iklim. Lalu apa yang terjadi pada bangunan masjid modern? Dijelaskan lagi bahwa di zaman modern dengan produksi massal, industri, bahan bangunan, dan fasilitas akomodasi material dan teknologi yang mudah, bangunan masjid di seluruh dunia memiliki gaya arsitektur yang cenderung serupa terlepas dari kesesuaiannya dengan iklim setempat. Dari penjelasan tersebut, ternyata benar bahwa terdapat kecenderungan sama pada beberapa desain bangunan masjid di Indonesia dan di luar Indonesia. Hal ini merupakan suatu fenomena yang perlu diselidiki lebih lanjut. Untuk penyelidikan lebih lanjut, terdapat kata kunci iklim. Lalu, apa hubungan dan peran iklim? Perlu dicatat bahwa desain yang diperuntukkan untuk suatu kondisi iklim tertentu mungkin tidak akan sesuai dan bahkan terbukti gagal total untuk wilayah lain dengan persyaratan iklim berbeda. Dari kata kunci iklim, lalu muncul konsep bioklimatik. Bioklimatik merupakan pendekatan keberlanjutan yang mempertimbangkan iklim dan hubungan manusia dalam meninjau kinerja suatu desain. Dari konsep dasarnya sendiri, menurut Ken yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, mencapai tingkat kenyamanan maksimum, dan yang kedua, konsumsi energi dan biaya paling minimum. Dari terma-terma tersebut, serta beberapa literatur, saya melihat bahwa penelitian ini akan mengisi research gap dengan menggunakan teori konsep bioklimatik untuk menguji dan mengkomparasikan bagaimana performa desain masjid tradisional dan kontemporer di Indonesia. Karena belum diketahui bagaimana dampak dari bangunan masjid yang non-kontekstual bagi Indonesia. Dari penjabaran sebelumnya, maka penelitian ini tentu akan berfokus pada objek masjid di Indonesia. Namun, dikarenakan konteks masjid di Indonesia merupakan suatu lingkup yang cukup luas, maka dilakukan limitasi dengan menggunakan studi kasus di salah satu daerah di Indonesia untuk dijadikan penelitian. Tentu, hal ini bertujuan untuk menggali informasi yang signifikan agar dapat dipelajari. Stick menyebutnya what can be learned from a single case. Untuk mempermudah pemilihan lokasi studi, ditentukan beberapa kriteria, yakni lokasi penelitian dapat diakses tanpa kesulitan. Yang kedua, lokasi tersebut menunjukkan iklim tropis dari daerah Indonesia yang mengalami panas sepanjang tahun dengan suhu yang relatif tinggi. Yang ketiga, terdapat bangunan masjid yang merepresentasikan jenis masjid dengan arsitektur tradisional dan kontemporer. Dari kriteria tersebut, ditentukanlah studi kasus lokasi penelitian yang bertempat di Kota Palembang. Karena lokasi tersebut yang dapat dengan baik diakses dan menurut data EPW Kota Palembang, Palembang memiliki dry bulb per tahun rata-rata 27,31 derajat Celcius, minimumnya 21,8 derajat Celcius, maksimumnya itu 35 derajat Celcius. Serta Kota Palembang memiliki banyak jenis masjid dengan bangunan bersejarah dengan jenis arsitektur tradisional
dan juga bangunan baru dengan jenis arsitektur kontemporer. Dari data jumlah masjid di Kota Palembang dapat diambil kesimpulan terkait bertumbuhnya bangunan masjid dari tahun ke tahun, sehingga muncul signifikansi baru bahwa perlu ditinjau terkait bagaimana masjid semestinya terbangun melalui perbandingan masjid berkonteks pada iklim dengan masjid yang hanya mengikuti tren kontemporer yang ikonik di seluruh dunia. Manakah yang lebih baik sehingga dengan selalu bertumbuhnya bangunan masjid akan dilakukan keputusan pembangunan yang tepat agar semakin banyaknya bangunan masjid tidak mengakibatkan permasalahan energi yang semakin memburuk. Dalam memilih bangunan masjid yang diteliti juga akan dipilih 2 sampai 3 bangunan masjid yang dapat secara tipologi mewakili kriteria tradisional dan kontemporer masing-masing. Dari paparan tadi didapatkan subjek penelitian, yakni studi komparasi performa bioklimatik desain masjid tradisional dan kontemporer di Indonesia, yang studi kasusnya di Kota Palembang dengan poin-poin latar belakang, yakni di kawasan yang sama, energi dari bangunan masjid lebih tinggi dari bangunan yang lain. Yang kedua, desain tren masjid di seluruh dunia cenderung sama serta tidak berbasis iklim. Ketiga, desain yang tidak berbasis iklim cenderung gagal. Dan yang keempat, bangunan masjid terus bertambah di kawasan padat penduduk Muslim. Kemudian diangkat atas beberapa tujuan penelitian untuk menentukan sistem pembangunan yang tepat untuk masjid-masjid baru yang berkonteks pada iklim agar dapat mengurangi permasalahan energi. Yang kedua, untuk menemukan seberapa jauh perbandingan performa bioklimatik desain masjid tradisional dan kontemporer. Yang ketiga, sebagai langkah awal untuk mengembangkan strategi hemat energi pada bangunan publik yang digunakan oleh mayoritas Muslim, yakni masjid, dan didukung dengan beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja faktor yang membuat desain masjid kontemporer tidak berorientasi pada iklim? Yang kedua, apa saja yang menjadi dasar dari desain masjid tradisional sehingga sesuai dengan kontekstual regional iklim? Yang ketiga, seberapa jauh perbedaan performa bioklimatik antara desain masjid tradisional dan kontemporer? Yang keempat, apa yang bisa dipelajari dari studi untuk dapat menentukan keputusan yang tepat dalam pembangunan masjid di daerah mayoritas Muslim seterusnya agar permasalahan energi tidak semakin memburuk. Dan yang kelima, apa yang dapat dilakukan untuk mengoptimasi bangunan masjid kontemporer yang telah terbangun. Dalam literatur review, didapati kesimpulan dengan membagi beberapa sumber literatur sesuai kategori kebutuhan untuk membangun argumen serta tujuan penelitian. Kategori tersebut dibagi berdasarkan yang pertama, pembahasan signifikasi terkait masjid dan energi. Kemudian yang kedua, pembahasan terkait metode serta variabel yang dapat diterapkan. Dari kesimpulan pembahasan subjek penelitian hingga studi literatur, disusunlah strategi umum penyelidikan untuk menggambarkan proses penelitian yang akan dilakukan serta perkiraan jadwal penelitian yang diperkirakan akan selesai dalam waktu 5 bulan. Pada bulan pertama, pemilihan serta observasi lapangan untuk mendapatkan data-data terkait masjid yang akan diteliti. Pada bulan kedua, melakukan observasi lapangan secara khusus dengan parameter bioklimatik untuk evaluasi kinerja bangunan. Bulan ketiga, melakukan evaluasi menggunakan software digital sebagai media konfirmasi performa desain. Bulan keempat, menyusun analisis hingga konsideran apa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pembangunan masjid di Indonesia ke depannya. Bulan kelima, menyusun laporan akhir tesis berdasarkan hasil penelitian. Ini adalah referensi yang digunakan selama membangun argumen dari sinopsis tesis. Sekian paparan argumen dari penelitian saya. Terima kasih.